Bapak dan Ibu Pamong Belajar, salam satu hati. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana persiapan untuk menyusun desain pengkajian program PAUD. Sebelum menyusun desain pengkajian program tersebut, kita perlu menemukan terlebih dahulu permasalahan atau isu yang berkembang di masyarakat sebagai sumber ide. Pamong Belajar dapat mengamati proses pembelajaran di salah satu kelas sebagai lokasi pencarian informasi awal. Mari perhatikan dua contoh video berikut ini. Riani adalah seorang pamong belajar yang ingin menemukan kondisi faktual tentang proses pembelajaran yang berkembang pada layanan satuan PAUD saat ini. Pagi ini, Riani menuju ke salah satu kelas PAUD untuk mengamati proses tersebut. Di dalam kelas, tampak seorang guru sedang menunjukkan gambar kebun singkong kepada anak-anak. Riani memperhatikan suasana kelas sambil mencatat. Anak-anak, hari ini kita temanya tentang tanaman. Ibu mau subtemanya itu tentang umbi-umbian, yaitu salah satunya pohon singkong. Ibu bawa pohon singkong? Ini dia pohon singkongnya. Tahu nggak? Pernah lihat nggak pohon singkong? Oh, di rumah banyak, katanya Neneng Nyimas itu di rumah banyak. Kalau ini apanya ya kira-kira? Batangnya. Kalau yang di bawahnya itu umbinya apa disebutnya? Singkongnya. Ya akarnya, tapi kalau di singkong itu umbinya ya singkong. Dan ini kira-kira apa? Daunnya. Ini daunnya, ini batangnya, dan di bawah tanahnya itu ada singkongnya. Hari ini kira-kira kita mau ngapain? Kok ibu bawain ini? Ada yang payung. Nah, iya, bisa ya jadi payung kayak gini. Bisa. Nah, sekarang ibu akan kasih kertas untuk adik membuat pohon singkong. Siap? Siap dong, semangat. Silakan. Sekarang kita membuat pohon singkong sama-sama. Riani sebagai pamong belajar sedang mengamati aktivitas guru yang mengajak anak-anak belajar di sebuah kebun singkong. Anak-anak tampak antusias menanggapi pertanyaan guru seputar pohon singkong. Selamat pagi anak-anak. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah berada di kebun. Iya, ini kebun apa kira-kira? Kebun singkong. Ada yang tahu nggak bagian-bagian dari singkong atau dari pohon singkong ini? Tahu nggak? Nah, coba yang ibu pegang ini apa? Daunnya. Yang ini apa? Batangnya. Yang di bawahnya di sini ada singkongnya. Ada ya, semuanya hebat. Coba ibu mau tanya, kalau dari singkongnya atau dari pohon singkong ini kita bisa membuat apa? Keripik, sayuran, terus iya direbus. Kalau daunnya bisa kita buat lalapan ya. Terus singkongnya tadi ada yang bilang katanya combro. Bisa bener kan? Bisa nggak? Bisa, karena combro bahan dasarnya itu dari singkong. Nah, iya. Oh iya, Arsi katanya pernah buat. Tadi ada yang bilang aku bisa bikin kalung dari batang daun singkong. Cung, siapa? Aku. Oh, semuanya bisa. Hebat. Mau bikin nggak? Mau. Kalungnya dari batang daun singkong. Mau. Siap? Siap. Oke, sekarang kita mulai ya. Ya. Setelah menyaksikan kedua video tadi,
apa yang Bapak Ibu bisa temukan? Adakah permasalahan yang bisa menjadi bahan pengkajian program? Apakah Bapak Ibu dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari kedua video tersebut? Mari kita identifikasi bersama-sama. Kita mulai dari video yang pertama. Bapak Ibu dapat mulai mengidentifikasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, metode apa yang digunakan? Pada video ini, metode yang digunakan adalah metode penugasan. Kedua, media apa yang disiapkan? Dalam pembelajaran di video ini, guru menyiapkan media gambar berupa kertas dan peralatan menggambar yang sudah jadi. Ketiga, bagaimana peran guru dalam proses pembelajaran? Yang terlihat, guru selalu hanya menerangkan, memberikan penugasan, dan menilai dengan cara instruksi. Sekarang kita lanjutkan untuk mengidentifikasi video yang kedua. Pertama, metode apa yang digunakan? Pada video ini, metode yang digunakan dalam pembelajaran adalah metode proyek. Kedua, media apa yang dipersiapkan? Dalam pembelajaran di video ini, guru menyiapkan media dari bahan-bahan alam sesuai dengan potensi lokal, yaitu menggunakan pohon singkong. Ketiga, bagaimana peran guru dalam proses pembelajaran? Ya, terlihat guru memfasilitasi, mendampingi, dan memberikan pertanyaan terbuka untuk menumbuhkan kreativitas anak, atau dalam istilah dancing of the moment. Dari hasil identifikasi, terlihat jelas perbedaan metode dan media pembelajaran dalam kedua video tersebut. Nah, berdasarkan kedua video di atas, kita bisa mulai menyusun dokumen dalam melaksanakan persiapan pengkajian dengan merumuskan masalah sebagai berikut. Pertama, apa yang hendak dikaji? Jawaban untuk pertanyaan awal ini adalah sebuah rumusan masalah. Dalam kasus ini dapat dirumuskan menjadi bagaimanakah implementasi tahapan metode proyek dalam pembelajaran PAUD yang berbasis potensi lokal. Selanjutnya, mengapa perlu pengkajian? Jawaban dari pertanyaan ini adalah tentang pentingnya permasalahan tersebut yang tertuang dalam tujuan dan manfaat pengkajian. Dalam kasus video tadi, tujuan pengkajian adalah untuk menemukan tahapan metode proyek dalam pembelajaran PAUD yang berbasis potensi lokal. Dan manfaatnya adalah untuk memberikan rekomendasi tahapan implementasi metode proyek dalam pembelajaran PAUD yang berbasis potensi lokal dalam menumbuhkan kemampuan 4C, communication, collaboration, creativity, critical thinking pada anak. Adapun tahapan proyeknya meliputi tahap permulaan, tahap pengembangan, dan tahap penyimpulan. Yang ketiga adalah bagaimana pengkajian akan dilaksanakan. Pada bagian ini dijelaskan tentang
metode yang dapat digunakan dalam pengkajian. Misalnya, metode eksploratif, teknik pengumpulan data, misalnya observasi dengan instrumen daftar checklist, anekdot, atau dokumentasi foto atau video. Dan metode analisis data yang disesuaikan dengan masalah yang dikaji. Bapak dan Ibu pamong belajar, setelah mampu menyusun desain berdasarkan masalah tersebut, kita dapat merekomendasikan bagaimana implementasi tahapan metode proyek pada pembelajaran program PAUD yang berbasis potensi lokal, sehingga dapat menumbuhkan kemampuan 4C, communication, collaboration, creativity, critical thinking pada peserta didik. Mari semangat untuk menemukan ide-ide pengkajian lainnya pada program PAUD dengan pembelajaran yang lebih berkualitas. Sampai jumpa Bapak Ibu pamong belajar. Salam satu hati.